Mitos atau fakta kalau CR-V Gen 2 tuh boros? Fakta. Mitos atau fakta ngerawat CR-V Gen 2 itu mahal? Betul, mahal. Mitos atau fakta Om? Kalau ngerawat CR-V Gen 2 ini sering rusak? Enggak, mitos. Mitos ya? Mitos. Kalau itu mitos. Karena mobil pertama, mobil kedua itu harus sesuai dengan kegunaan gitu. Nah, CR-V Gen 2 ini worth it untuk kebutuhan harian, untuk kebutuhan keluarga itu worth it gitu. Inilah sebagai penyalur hobi kita gitu kan. Dan kebetulan dengan adanya hobi ini keluarga juga mendukung. Jadi kayak komunitas keluarga gitu ya? Benar, Iya, benar. benar, Lebih benar, ke situ. benar. Anniversary kami, ulang tahun nasional kami nanti yang akan diadakan bulan Oktober nanti. Bulan Oktober nanti. Bulan Anniversary Oktober ke berapa tuh Om? Anniversary ke-10. Ke-10 nasional Ke-10, berarti ya? nasional. Kebetulan Lampung sebagai tuan rumahnya. Keren Lampung jadi tuan rumah. Member-member Pulau Jawa bisa datang, kemudian member-member yang ada di Pulau Sumatera juga bisa datang. Karena kalau harus di Jawa, berat di operasional tadi. Untuk Anniv 10 nanti ada 3 venue. Yang pertama di Sultan Lux Hotel, itu untuk acara ya seremonialnya. Kemudian yang kedua di Grand LT Resort Kalianda, itu untuk yaitu tadi acara keluarganya. Have fun-nya di situ. Have fun-nya lah ya, untuk kumpulnya di Grand LT. Kemudian untuk sesi sayonaranya kita ngambil ikonik Lampungnya lah, Menara Siger. Artinya ini udah menuju 10 tahun, udah banyak cerita seru-seruannya bareng komunitas. Dan kami juga pengen gitu ketemu CR-V dari luar gitu kan. Ngelihat sih CR-V yang touring ribuan kilometer gitu kan, supaya member-member kita juga tahu. Paling jauh touringnya kemana Om? Halo Sobat Tapis, kali ini gue pengen ngingetin kalau hidup itu bukan soal bekerja aja, tapi butuh waktu untuk refreshing, jalan-jalan, sekadar menikmati suasana alam dengan mobil kesayangan itu luar biasa kenikmatan yang nggak bisa semua orang miliki. Ini kalau hidupnya cuma kerja terus fokus jangan-jangan ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol seru-seru di dunia otomotif dan juga healing-healing soal bersama mobil kesayangan bersama dengan Core Wheel CR-V Gen 2 Brotherhood. Ada Om Agus, halo. Halo. Siang Om. Siang Om Ika. Sehat Om ya? Alhamdulillah sehat. Dan di dunia peruangan bendahara, pastinya kan senang nih kalau terus bendahara nih. Halo Om Agung. Halo, Om Yoga. Siang, kabarnya sehat Om? Alhamdulillah sehat. Oke, kayaknya senang banget kalau megang uang senang ya? Ya seneng banget lah pokoknya. Senang banget lah makanya. Oke deh, ini kan kita ngebahas seputar komunitas CR-V Gen 2 Brotherhood di Lampung. Aku pengen ke Core Wheel dulu deh, ke Om Agus dulu. Om Agus bisa sedikit cerita nggak sih sejarah terbentuknya Core Wheel di Lampung ini sejak kapan? Siap Om Yoga. Kalau untuk Core Wheel Lampung ini bagian dari pengurus CR-V G2B nasional yang berdiri 2015, kemudian diakte notariskan lagi di tahun 2016. Nah, kemudian setelah pendirian di 2015 itu, ya Lampung juga mulai sebagai bagian daripada pengurus pusat, yaitu Core Wheel di Lampung di 2016 sudah ada. Cuman sempat beberapa tahun vakum, jadi di awal tahun 2023 kami deklarasi lagi, dan berarti kami sudah jalan tahun ketiga ini untuk di Lampung itu. Oke, jadi sejak 2016 2016 sudah ada. 2016 sudah ada. Dan sudah menjadi ketua waktu itu Om? Belum. Jadi saya baru tahun ini jadi caretaker koordinator wilayah untuk Lampung. Kemudian sekaligus juga untuk bendahara di kegiatan anniversary kami, ulang tahun nasional kami nanti yang akan diadakan bulan Oktober nanti. Bulan Oktober nanti. Anniversary ke berapa tuh? Anniversary ke-10. Ke-10 nasional berarti. Nasional. Ya? Kebetulan Lampung sebagai tuan rumahnya. Keren Lampung jadi tuan rumah. Artinya memang komunitasnya terkoneksi berarti ya, seluruh Indonesia ya? Alhamdulillah sudah ada di 18 Core Wheel, artinya itu kurang lebih 18 provinsi di seluruh Indonesia sudah ada komunitas CR-V G2. Om Agung, Siap. ngomong-ngomong udah bergabungnya sejak kapan Om? Kalau bergabung itu termasuk masih ini gue yang nemuin ini. Oh iya. Gue yang nemuin dia nih. ketemu Om Agus. Iya, ketemu itu di metro aku ceritanya. Ketemu di metro lagi berhenti tuh samperin sama Om Agus kan. Yuk, ini kita ada komunitas di Lampung kan. Kalau misalkan tertarik, kita sharing tentang permasalahan dan solusinya seperti apa. Nah, di situ mulai
Terus dikasih stiker Korwil Lampung. Ya butuh beberapa minggu deh. Aku coba-coba untuk mikir siap bergabung apa enggak gitu. Oh, Gitu oke. kan. Awal mulanya ketemu Om Agus Bagus dulu di Metro Di ya. di Metro. Berarti belum bawa selfie waktu itu ya? Sudah, aku udah bawa Sudah. selfie. Karena bawa selfie jadi Oh, disamperin. ditawarin. Heeh, makanya disamperin kan. Kalau nggak bawa selfie nggak disamperin kayaknya. Dulu ada tandanya. Jadi yang sudah member tuh sudah ada stiker. Ada stiker. Tugas yang sudah jadi member ini ngeracunin yang belum ada Belum. stiker. Wah, jangan-jangan kru nanti keracun nih bos. Keracun. Jadi ada CRV belum ada stiker, itu kita samperin. Mau nggak gabung? Tawarin ya. Tawarin. Tapi artinya gini Om, kalau melihat di jalan mungkin belum ada stiker atau apa gitu, apakah memang ada registrasi khusus kalau kita mau ikut gabung dalam komunitas ini Om? Ada. Kalau untuk sebagai member nasional, Hmm. kita regis ke nasional. Kemudian di situ akan dapat stiker, kemudian dapat kaos sebagai bukti kita sudah regis nasional. Tetapi kalau kami di Lampung, Hmm. kami punya semacam istilahnya grup yang walaupun dia belum regis di nasional, dengan kita nggak apa-apa, kita ikut sebagai komunitas kita gitu. Oke. Tapi kan ini komunitas CRV G2 Brotherhood ya. Iya. Artinya cuma Gen 2 aja ya mobilnya ya. Gen 1 dan Gen 3 nggak ada yang gabung nih. Enggak. Khusus Gen 2. CRV Gen 2 itu produksi tahun 2002 sampai 2006. 2002 sampai 2006. Oke, sebelum kita lanjut, aku sudah nyediain minum nih Om. Boleh kita sambil minum-minum ngobrol santai ya kan? Siap. Boleh. Boleh. Bagus. Yang mana Kayaknya nih? Aus kayaknya. Basing, aus, boleh. Yang Lampung mana banget ini, diambilin Basing. sama Agung deh. Terima kasih. Nah, sekarang kan udah minum nih Om. Hmm. Sambil nanya-nanya sedikit, kita bermain mitos atau fakta dulu ya. Ya. Ngobrolin masalah CRV Gen 2. Mitos atau fakta kalau CRV Gen 2 tuh boros? Fakta. Fakta. Fakta atau fakta guys. Jadi yang mau beli Gen 2 nih, dengerin dulu. Tapi Faktanya kenapa nih Om? faktanya CC-nya besar. Fakta ketika disajikan CC besar, tapi jangan di-compare dengan CC kecil. Oke. 1000 cc bisa menempuh jarak 13 sampai 15 kilo. Tetapi 2000 dan 2400 cc bisa nembus 10 sampai 11. Kan kalau secara angka dia lebih boros gitu. Tapi kalau dibandingkan di-compare-nya dengan cc dan kenyamaan, ya nggak juga jadi boros sebenarnya. Tapi kalau faktanya memang hanya bisa menempuh 10 sampai 11 kilometer per liter. Per liter ya. Iya. 10 sampai 11. Artinya nggak terlalu boros dong kalau 1:10 ya. Sebenarnya enggak, cuman kalau kawan-kawan ini sering membandingkan dengan yang sisi kecil. Sisi gitu kecil. kan. Ya nggak sama dong ya artinya ya. Iya, sebenarnya nggak sama, makanya kita kasih penjelasan tadi gitu kan. Kalau compare-nya dengan sisi 1000, 1300, ya kami kalah gitu. Tapi kalau di compare dengan sesama sisi 2000, dengan Innova pun menurut kami nggak borosan Innova. Nggak borosan CRV, Oke. lebih boros Innova. Artinya masih worth it ya. Masih worth it. Tapi fakta boros ya. Fakta boros, tidak bisa karena sisinya besar. Tidak dibantah. Tidak dibantah. Oke, Mas Agung. Ya. Mitos atau fakta? Perbendaharaan kan artinya ya, mitos soal keuangan nih. Mitos atau fakta ngerawat CRV Gen 2 itu mahal. Mahal ya. Betul mahal. Jadi yang mau beli perawatannya mahal. Boleh Perawatannya Mas mahal. Agung dikasih tahu dulu Bang, kenapa nih mahal? Jadi nggak sekian banyak juga sih, ada beberapa kendaraan yang coba aku pegang kan, aku kendarain apa segala macem kan, dan terakhirnya jatuh cintanya di CRV itu dengan tahun tua, dengan compare di tahun-tahun muda, kok ini nyaman banget nih kendaraan ini gitu loh kan. Asik banget sih dengan kecepatan lewat tol ataupun mau lewat jalan under lah ataupun ya pokoknya yang ekstrim lah. Ibaratkan trek-trek untuk adventuran itu ini masih nyaman banget gitu loh kan dengan perbandingan mobil-mobil Jepang yang tahun-tahun muda. Nah, tahun-tahun muda yang masih limbung lah, yang bantingannya keras banget lah, nunggu berapa bulan dulu supaya pernya tuh harus ajak lah, ada alasan dari apa namanya dealer atau dari mekaniknya lah, seperti itu. Nah begitu kan. Nah jadi aku coba untuk compare-nya, dibilang spare part-nya itu perawatannya mahal, ya sesuai dengan apa yang kita dapat gitu loh kan, kenyamanan dengan perawatan yang ekstra, artinya kan yang lebih gitu loh.
gitu. Nah, makanya dengan adanya komunitas ini kita kan satu ada teman-teman yang coba untuk apa sih, antisipasinya seperti apa nih kan, Mhm. alternatifnya seperti apa nih. Kalau emang harus harus ada apa namanya, persamaan atau enggak, atau solusi seperti apa supaya kita masih dapat kenyamanan tapi untuk, budget perawatannya tuh masih bisa diminimalisirkan, Oke. gitu. Masih masih dapat, gitu. Jadi artinya fakta, tapi sesuai terbayarkan dengan kenyamanannya Iya, dan yang Terbayarkan. didapatkan ya gitu ya. heeh. Jadi bolehlah berpikir ulang lah kalau misalnya mau beli katanya mahal tapi nyaman tuh. Nah, Oh balik lagi deh ke Om Agus. mm, Mitos atau fakta Om? Kalau ngerawat CR-V Gen 2 ini sering rusak. enggak, mitos. Mitos ya. Mitos. Kalau itu mitos. Mitos. Karena spare part-nya Honda khususnya CR-V itu jarang yang KW-KW. Jarang KW-KW. Jarang KW-KW. Mm-mm. Jadi itu Berarti yang mitos sering rusak menurutku. itu ngawein berarti ya. Eh, menurutku itu mitos saja gitu Oh, kan. mitos ya. Mitos saja gitu. Karena di antara kawan-kawan sendiri kayaknya jarang banget yang dengar Mm-mm. misalnya habis bongkar ini kok rusak lagi gitu. Enggak, Mm-mm. gitu. Jarang banget. Oke deh. Mitos Kalau kalau gitu itu. mitos dibantahkan. Jadi CR-V itu sebenarnya terkenal badak juga sih orang dengar. Badak, Benar badak, banget. Terkenal badak ya. badak. Balik lagi ke acara menuju anniversary ke-10 Om ya, yang dikatakan bakal diadakan di Lampung. Mhm. Ini sebenarnya yang bisa ngutusin di Lampung ini siapa nih awalnya deh? Yang mutusin tempatnya di Lampung. Itu pengurus pusat ya waktu Iya. terakhir itu pengurus Ah. pusat. Cuman Hmm. memang ketika Enif terakhir di 9 di Bandung tahun kemarin itu sudah ada wacana untuk Enif di luar Pulau Jawa gitu. Nah, Hmm. tetapi sudut pandang yang tetap kita butuhkan gimana caranya member-member yang ada di Pulau Jawa khususnya mudah untuk hadir. Hmm. Mudah untuk hadir ini artinya bukan hanya dalam arti secara badannya tapi unitnya pun bisa. Maka waktu itu ditunjuklah Lampung Lampung. untuk menjadi tuan rumah Enif selanjutnya dengan pertimbangan tadi member-member Pulau Jawa bisa datang, kemudian member-member yang ada di Pulau Sumatera juga bisa datang karena kalau harus di Jawa berat di operasional tadi. Oke, artinya ini udah menuju 10 tahun, udah banyak cerita seru-seruannya bareng komunitas. Seru-seruannya. Ini lebih ke brotherhood di Lampung dulu deh. Hmm. Udah paling jauh touringnya kemana Om? Kru ya. Iya sih kalau misalkan, untuk teman-teman di Lampung, kita ke Krui, Hmm. kan untuk wilayah Krui aja. Masih jadi destinasi wisata favorit lah kalau ya, kalau buat jalan ya. Kru Iya, favorit. masih. Itu kita pengen nunjukin Hah? walaupun tanjakan Sedayu Hmm. kita metik nggak perlu turun gigi satu, di D aja aman. Oh, ini cerita apa sombong nih sebenarnya? Cerita deh, Oh, nggak boleh cerita ya. sombong. Jadi artinya kalau misalnya diadakan di Lampung ini kan sebagai bentuk kita mempromosikan wisata Lampung Betul, juga gitu ya, betul, supaya betul, banyak betul. kunjung ke sini ya. Betul. Nah ngomong-ngomong Om, ada cerita ini nggak yang kira-kira sangat berkesan ketika touring bareng teman-teman nih? Yang berkesannya itu artinya kami tuh kadang kayak ini uji kemampuan mobil ya gitu. Mm-mm. Dengan kita bicara tahun tua lah ya, sudah sebagian besar sudah menginjak angka 20 tahun usia mobil kita. Bener. Dengan harga jual yang sudah murah, tetapi kemampuannya masih bisa diadu dengan mobil-mobil baru gitu kan. Kemudian kenyamanannya dapet. Terus sebenarnya ya itu aja sih tadi supaya masyarakat juga bisa nilai gitu kan. Memang betul mobil-mobil baru lebih kinclong, lebih ini. Mm-mm. Cuman saya lihat juga CR-V lebih khususnya Gen 2 gitu ya. Orang-orang yang punya CR-V G2 ini juga menurut saya sehat gitu kan. Sehat secara finansial. Artinya kayaknya kita nggak ada member yang BPKB-nya di luar ya. Pasti BPKB-nya di rumah ini. Oh, Gitu. BPKB-nya sekolah gitu maksudnya. Aman rata-rata. Nah itu yang saya dan kalau aku mengutip omongannya Fitra, YouTuber otomotif itu, karena mobil pertama, mobil kedua itu harus sesuai dengan kegunaan gitu. Kebutuhan Oke. gitu kan. Nah, CR-V Gen 2 ini worth it untuk kebutuhan harian, untuk kebutuhan keluarga itu worth it gitu. Nah, itu sih senengnya kalau pas touring gitu. Pas touring ya. Nah, jadi orang tuh bisa tahu oh iya dengan eksis loh masih ada loh G2 ini masih eksis di jalan juga masih oke gitu. Seperti itu. Kalau Mas Agung sendiri udah sering ikut touring tapi ya? Sering sih. Sering. Enggak sering banget sih, udah beberapa kali lah touring kan. Bisa di-sharing nggak ke kita kira-kira persiapan kalau mau touring itu apa yang harus disiapin?
Dari segi unit dan persiapan pribadi kita ya. Yang pasti kita harus sadar G2 ini mobil tua. Nah, kita harus sadar banget ada PR apa nih yang bakalan trouble kan kita udah bisa prediksi nih kan di pemakaian apa yang trouble. Nah, artinya kan itu satu kita wanti-wanti. Nah, terus kalau sekiranya ada spare part yang bisa kita bawa, seumpama di perjalanan itu terjadi kendala, putus pandel atau apa segala macem, itulah yang kita bawa, gitu kan. Nah, terus kita di sini juga kan di member ini ada temen yang hobinya itu emang ngoprek. Jadi dia itu alat montir semua itu ada. Nah, jadi emang Dan itu selalu tersedia. ada di mobilnya. udah Selalu dibawa. udah standby kan, dongkrak semua segala macam, seling semua segala macam itu udah. Nah, Jadi kalau emang udah trouble, ya justru malah Senangnya di gitu, situ alatnya kepake. bukan Om, tapi lebih bagian dari touring itu ya dengan adanya trouble seperti itu makin menambah lebih nilai lengkap. touringnya gitu. Iya gitu. Kalau menurut Jadi kami. ini adalah merupakan salah satu fakta yang harus dibuka. Heeh. Gitu. Ketika touring siap kunci-kunci. Karena sadar mobilnya udah tua ya. Sadar kalau itu. Sadar mobilnya tua, walaupun nyaman tapi kita harus prepare ya. Prepare, harus Karena kan prepare. setiap kondisional di jalan kita nggak tahu ya Nggak tahu. gimana ada trouble ataupun problem apa. Oke, Mas Agus, di Lampung saat ini sudah ada banyak berapa anggotanya? Kalau yang terregis di komunitas kami sekitar 60-an orang. 60 orang. 60 orang. Dan itu tersebar di seluruh Lampung. Bahkan kita sudah bentuk di bawahnya ini chapter namanya. Chapter untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan gitu. Jadi untuk chapter yang jauh ketika kita mau ngadakan kumpul kopdar gitu bisa dia bikin sendiri gitu. Kalau untuk harus turun ke Bandar Lampung atau ke Metro misalnya kan jauh gitu. Jadi sudah ada chapter untuk wilayah Waikanan, Mesuji, Tulang Bawang untuk bisa mereka mengadakan kopdar sendiri. Kopdar sendiri ya, oke. Jadi kan tergantung wilayah ya. Tergantung Kalau wilayah. setiap malam minggu misalnya kita kopdaran dari Tulang Bawang ke Bandar Lampung kan agak jauh juga ya. Jauh juga gitu. Tapi gini dari Om Agus dan Om Agung nih, artinya kan sebagai pengurus ya, menjaga persaudaraan dan kekeluargaan dalam komunitas itu seperti apa Om? Ya, ini asik seru ini sebenarnya. Saya sendiri melihat persaudaraan yang luar biasa ya di CRV G2 ini. Mungkin itu tadi dari awalnya, dari basicnya mereka segala macam latar latar belakang, tapi satu itu tadi artinya dari segi mobil pun mereka tidak mau kredit. Artinya saya lihat komunitas ini sehat jadinya gitu kan. Tidak ada, kalaupun kita kopdar tuh kita jarang banget sih ngobrolin tentang hal-hal yang inilah, paling ngobrol santai gitu. Jadi memang betul-betul bisa terjaga ke persaudaraannya, dan yang kedua juga inilah sebagai penyalur hobi kita gitu kan. Dan kebetulan dengan adanya hobi ini keluarga juga mendukung, kayak anak-anak juga seneng gitu kan. Gitu ya. Atau pas kopdar ngajak istri gitu mungkin? Itu hampir pasti. Enggak, justru malah kita ini kan yang aku awalnya nih istri nih ya, istri itu ini mau gabung komunitas mobil gitu kan. Komunitas mobil yang kalau misalkan kita nggak paham di komunitas mobil, wah ini arah-arahnya mau modifikasi atau lebih ke egonya bapak lah yang nyari teman baru atau hobi baru apa segala macam. Nah, tapi di sini setiap kita kopdar itu seolah-olah itu wajib ngebawa anak istri. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kopdar bawa keluarga nggak bawa kan, ya sudah bawa satu, bawa semua gitu kan. Jadi bapak-bapak ada obrolan bapak-bapak, ibu-ibu ada obrolan ibu-ibu, anak-anak juga, anak-anak mereka ketemu. Jadi ketika mau kumpul, oh si A ikut nggak, si A ikut nggak. Jadi ada yang si anak-anak juga ada ketertarikan untuk kopdar juga, untuk ikut. Nah begitu. Nah artinya ini merupakan curhatan bapak-bapak yang ingin berkomunitas mobil ya. Jadi obrolannya sehat ya kalau komunitas sehat ya. Benar. Ada ibu-ibu yang ngobrolin sama istri ya. Nggak ada. Jadi malah ada yang ngusulin itu, ibu-ibunya yang ngusulin, yuk ini kopdar yuk, ini ibu-ibu udah pada repot mau ini, bahkan nge-request nih kan, ada yang bawa namanya ini ya, makanan, entah itu makanan atau mungkin wisata yang baru viral kan. Oh di sini yuk ngide-ngide lah ke bapak-bapaknya kan.
"Yuk Bapak kan tahu kondisi keuangan nih kan." Bener. Tapi sumber idenya itu dari si Ibu-ibu. 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 Jadi kayak komunitas keluarga gitu ya. Benar, Iya, benar, benar, lebih benar, lebih ke situ. benar. Komunitas Lebih keluarga. Hmm. lebih gitu ke keluarga. Oke, ini kan ngomongin soal suka dan senangnya, Hmm, seperti kekeluargaan di dalamnya. iya. Tapi artinya kan ada 60 anggota tadi Om ya. 60 anggota, ada banyak kepala artinya. Iya. Kalau misalnya terdapat perbedaan, mungkin kita menuju ke tempat kopdar atau apa nih, cara menyelesaikannya seperti apa Om? Kalau dari segi pengurus nih? Kalau sampai saat ini sih sebenarnya kan kalau untuk perbedaan untuk tempat kopdar nggak terlalu signifikan jadi perbedaan lah ya. Karena Mhm. memang tadi lebih kepada bapak-bapak ini kadang-kadang ngiyain aja yang sudah janjian ibu-ibunya tuh. Karena Mhm. ibu-ibunya ada komunitas juga tuh, ada grupnya mereka sudah ini oke rata-rata bapak-bapak tinggal iya aja gitu kan. Mhm. Jadi kalau untuk sampai saat ini untuk tentang tempat kayaknya jarang perbedaan lah ya. Karena memang kita di sini murni tidak ada ngambil profit, tidak ada apa-apa, intinya Mhm. memang hanya untuk komunitas saja gitu, menjalin silaturahmi lah intinya gitu. Jadi selama ini kayaknya kalau untuk perbedaan apa ya, mungkin perdebatan segala macam kayaknya nggak ada deh. Oke. Aman-aman lah. Lebih seringnya apa ya, kita sepakati sih maksudnya kan emang, eee, pengurus kan kebanyakan dari Bandar Lampung Mhm. kan, tapi kita kita pun juga, terkadang nggak yang egois kan, kenapa harus Bandar Lampung terus kan, cuma, "Oh gantian nih ke kabupaten apa sekiranya." Tapi teman-teman untuk Korwil maksudnya kan untuk Tuan rumahnya capture gitu ya. tuan rumah berikutnya, siap atau enggak gitu loh kan. Maksudnya kan siap dalam Oke. arti itu, bukan secara finansial untuk mempersiapkan segala Heeh, sesuatunya, tapi, repot apa enggak repot dianya. apa enggaknya kan. Ketika momen kita harus kopdar di wilayah mereka Mhm. kan, "Nih momen nih kan, ayo kumpulin teman-teman yang lain," gitu kan. Jadi emang emang sifatnya apa ya kan, bergiliran gitu Bergilir, deh kan. Bergiliran ya. Iya, keliling gitu. keliling Jadi Lampung. artinya, bisa dibilang komunitas CRV Gen 2 Brotherhood ini memang solid banget ya, Alhamdulillah kekeluargaan dan lain sampai sebagainya iya. gitu. Oke, ini kan ngomong-ngomong sudah berjalan 10 tahun, Om, Mhm, dan akan diadakan di Lampung ya, Lampung, tahun mhm. ini ya, di tahun ini. Lampung. Lokasinya di mana itu, Om? Untuk Enif 10 nanti ada 3 venue. Yang pertama di Sultan Lux Hotel, Mhm. itu untuk acara ya seremonialnya. Seremonial. Seremonialnya di Sultan Lux, kemudian yang kedua di Grand LT Resort Kalianda, itu untuk ya itu tadi acara Untuk keluarganya. have fun-nya di situ Kan kan, have fun-nya lah ya untuk Mhm. kumpulnya di Grand LT. Kemudian untuk sesi sayonaranya kita ngambil ikonik Lampungnya lah, Menara Siger. Menara Saigar. mhm. Iya, jadi kita melepas kawan-kawan member yang dari Jawa, insya Allah nanti di Menara Siger. Oke. Kok bisa ini Lampung ini terpilih ini karena apa, Om? Apa karena ditawarkan tadi dari pusat Eh, iya ditawarkan juga dari pusat gitu kan. dan kita Kemudian siap dari ini ya? insya Allah kita siap gitu kan. Dan kami juga pengen gitu ketemu CRV dari luar gitu kan. Mhm. Dari kayak ketua umum kita kan dari Malang dan Mhm, dia mhm. sudah menyatakan siap. Jadi kita juga pengen tuh ngelihat sih CRV yang touring ribuan kilometer gitu kan, supaya member-member kita juga tahu CRV kita kuat loh, ribuan kilo itu kuat gitu loh. Bukan hanya ngutak-ngutak di Lampung aja gitu kan. Mhm. Nah itu jadi kayak penyemangat kita juga gitu di Lampung. Jadi kita menyatakan kesiapan sebagai tuan rumah itu tadi sih. Oke. Antusiasmenya kemudian juga ya memancing ya kan kawan-kawan yang apa namanya pengen ini kan pancingan aja dengan adanya anniversary ini. Siapa tahu mereka ada keperluan ataupun pengen rekreasi. Lampung nih asik lah buat rekreasi gitu intinya Mhm. gitu. Bener sih. Bisa kita mendukung juga untuk apa pariwisata kita. Gitu. Oke, bisa sedikit ceritain nggak Om, kira-kira konsep nanti seperti apa nih? Konsep acaranya? Ah ini ketua pelaksananya ini. Om Agungnya ini. Eee, yang tadi kan, sedikit nambahin penjelasan dari Om Agus, sebenarnya, Mhm. dari Dewan Pusat juga itu kan, mereka memilih lokasi itu, harapannya itu setiap Nusantara itu pernah dijajaki semua kan. Di Padang sudah pernah, terus di Mhm. Bali sudah pernah, di Jogja sudah, nah terakhir kemarin di Bandung. Nah untuk kebetulan, dasawarsa atau Enif yang 10 ini, pusat menunjuk Lampung sebagai tuan rumah kan. Mungkin pertimbangannya karena lokasi di tengah-tengah ya, dari Mhm. Sumatera kita ujung Sumatera, terus kalau emang dari Jawa pun Jawa. juga artinya kan nyebrang nyebrang Jakarta, Jawa, Tangerang kan artinya kan sampai nih Lampung. Nah artinya kan itu kan. Event dasawarsa 10 tahun apa ya, bisa dikatakan sakral lah ibaratkan sudah sampai ke usia itu kan berarti, eee, berbagai macam
suka duka kan, sehingganya solid sampai di usia seperti itu kan. Nah, kami teman-teman Lampung kan khususnya emang sedikit apa ya, dibilang waduh ini ENIF ke-10 nih kan, apa ini yang bisa kita sajikan ke ke teman-teman ini kan, teman-teman Nusantara yang mau datang ke Lampung. Mungkin kalau misalkan yang dari Tangerang atau Jakarta atau dari Palembang, weekend-nya mereka sering banget kan di pantai-pantai kita itu platnya B, BG, semua segala macam udah nggak heran. Tapi kalau untuk yang di Jawa atau pokoknya yang agak-agak jauh kan, mereka hanya dari media sosial. Bahkan yang mereka tahu itu ekstrimnya Lampung kan, seperti apa. Nah, itu jadi PR juga kan. Nah, di sini apa nih, ya yang pasti sajian yang kita pingin tampilkan di sini adalah kearifan lokal kita juga kita perlu. Nah, salah satunya adalah ada momen kita makan bareng. Nah, itu diriku pengen kita menyajikan tradisi nyeruit. Nah, nyeruit itu kan, wah pokoknya kalau nggak nyeruit, nggak makan bange lah kan. Iya, pokoknya di situ momen kebersamaannya adalah momen nyeruit itu tadi kan. Nah, terus sempet di rundown sih kita pengennya tuh ada beberapa tradisi-tradisi Lampung, ya termasuk tari sembah itu udah wajib. Nah, terus juga ada penca, itu juga untuk penyambutan kan iringan dari apa namanya, dewan apa namanya, ketua umum kita ketika sampai ke lokasi acara diiringin dengan penca. Nah, terus bahkan kita ada rencana audiens ke Yai Mirza kan, artinya kan untuk menyambut acara ini, gitu kan, ikut terlibat di acara ini. Kita harapan kita pengen seperti itu kan. Karena ngelihat Yai Mirza masih apa ya, kayaknya senang juga ya untuk komunitas seperti ini sih kan, makanya ya udah deh bilang kayak gitu kan. Ada kebanggaan, momennya pun juga ini momen event nasional kan, seluruh member Indonesia kumpul semua di Lampung kan. Ada kebanggaan juga nih kan, kepala daerah kita ikut menyambut kan, ini loh Lampung, gitu loh kan. Artinya kan ada kepuasan teman-teman hadir kan, langsung disambut dengan kepala daerah. Anak kepala daerah pun juga melihat, oh eksistensinya di kendaraan ini, gitu loh kan. Artinya dari seluruh chapter seluruh Indonesia ya bakal hadir di Iya. Lampung gitu. Dan untuk menuju acara nanti sudah banyak dukungan seperti apa yang bentuk support ya untuk acara kita? Kalau untuk support sih Dari member lah ya. Iya ya, dari pusat itu udah banyak yang kayak termasuk Honda juga support, terus ada beberapa lagi ya. Iya, ada. Karena kita di Lampung ini kan sifatnya panitia aja. Kalau untuk apa namanya acara ataupun segala macam itu dari pusat. So artinya terutama dari member-member CRP G2 ini sendiri pun yang sudah support dalam bentuk kita tadi membeli merchandise, kemudian dan dia siap hadir gitu, support hadirnya. Karena ada beberapa juga member kita juga yang potensial, dan intinya ya alhamdulillahnya selain dari dinas kemarin kita sempat silaturahmi ke dinas pariwisata juga, artinya kita pengen acara ini ulang tahun ini dan Lampung jadi tuan rumah ini jadi gaung juga Lampung yang lebih baik gitu, bukan hanya terkenal karena sisi negatifnya gitu. Karena kita juga komunitas sini sudah ada di seluruh Indonesia, di 18 korwil di 18 provinsi kurang lebih, dan member terdaftarnya itu sekitar 24.000 gitu, dan tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih Om Agus dan juga Om Agung udah berbagi cerita ya ke kita, dan berbagi cerita juga tentang komunitas CRP Gen 2-nya. Harapan kita mudah-mudahan acara anniversary ke-10 di Lampung ini tentunya akan sukses. Amin. Dan juga bisa mempromosikan pariwisata di Provinsi Lampung artinya ya. Betul. Dan komunitasnya semakin solid lagi, semakin kekeluargaan semakin kuat lagi dan semakin jaya. Amin. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Yoga. Dan terima kasih Sobat Tapis. Pokoknya nanti kalau ada yang pengen kepoin acaranya, pengen gabung, silakan follow Instagramnya di CRV G2B Official. G2 Official. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.